Oke coy, jumpa lagi dengan Back and Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke ya, seperti biasa ya, sebelumnya terima kasih untuk yang udah support selama ini ya, sejauh ini pokoknya. Buat yang nonton, buat yang udah support, semoga sehat-sehat terus dan lancar-lancar aja karirnya ya. Jadi kali ini tuh kita bakal bikin tentang coding challenge. Kenapa bang kok tiba-tiba bikin kayak gini bang? Nah ini nih, ini kadang-kadang bagus kalau ada ide-ide kayak gini ya. Jadi kalau kalian ada ide-ide tuh ya bantu-bantu lah untuk channel-channel UMKM gini ya, kasih-kasih konsep gitu. Jadi sebenarnya ini tadi mendadak aja. Jadi ini berhubungan nih, kenapa kok latarnya ganti bang? Nah biasa itu kan saya duduk di samping sih itu tuh di belakang meja rias itu ada backgroundnya itu kan. Nah ini tadi tuh saya lagi main PS. Jadi belakang komputernya ada PS saya ya sama pipi. TV maksudnya pipi lagi ada TV sama PS. Nah saya lagi main. Tiba-tiba ada menti saya tuh lagi nanya gitu dia dapat coding challenge. Nah dia tuh oh ya bentar, menti itu apa bang? Ya kalau belum tahu ya, pokoknya itu gini, kalau yang ngajar itu mentor itu kan, nah kalau yang diajarin itu si menti gitu. Jadi kan saya tuh kadang mentoring orang juga gitu ya guys. Nah jadi ini menti saya ini dia tuh dapat coding challenge. Nah terus dia tuh ngerjain bisa walaupun ada kendala katanya, cuma untuk banyak case dia nggak bisa gitu karena time complexity-nya itu jebol gitu. Nah, di sini kita coba lah ya bikinin gitu sih ya. Tadi sih udah saya bikinin sih ya. Ini saya bikin jadi konten aja lah biar kalian kalau dapat kode challenge yang sama gitu masalahnya bisa nonton ini, bisa belajar di sini. Oke, jadi kita langsung aja biar nggak banyak cincong. Jadi variation ini challenge itu seperti ini ya. Ini tadi udah dikopikan sama menti saya sesoal-soalnya. Nah, ini kayak gini nih. Jadi problemnya itu, nah ini bahasa Inggris ya. Pokoknya itu hari ini tuh kita tuh bakal distributing bread ya. Jadi kita bakal mendistribusikan roti gitu. Nah, ini your subject are in line and some of them already have some loaves. Times are hard. Hard apa nih? Panjang kali ya. Ya, turunin aja lah ya. Mana nih? Times are hard and your food stock are dwindling. So you must distribute as few, kita turunin aja ini juga. So you must distribute as few loaves as possible according to the following rules. Oke, ini juga turunin dulu aja ya. Juga turunin dulu aja ya, panjang kali ini. Oke, jadi every time you give a loaf of bread to some person, you must also give a loaf of bread to the person immediately in front of or behind them in the line. In example, E plus 1 person or E minus 1. And then after all the bread is distributed, each person must have an even number of loaves. Given the number of loaves already held by each citizen, terus apa nih ya, find and print the minimum number of loaves you must distribute to satisfy the two rules above. Oke, sampai sini. If this is not possible, print no. Jadi ini ketentuannya gitu ya, kita itu harus ngebagi roti nih ceritanya. Rotinya itu bisa dibagi ke posisi I plus 1 ataupun I min 1 gitu. Jadi kan nanti ada array kayak gini nih. Nah di sini itu dia mau semua itu dapat apa namanya itu even number gitu ya. Jadi dia harus genap semuanya. Kalau prosesnya itu tidak bisa dilakukan berarti kita print no gitu kan. Nah, example-nya di sini array B, mungkin ini maksudnya breadnya tadi ya 4567. We can first give a loaf to E yang ketiga and so. Nah, ini di sini dia berubah jadi 4578 yang tadinya 4567. Berarti ini di posisi I ketiga ya. 0 1 2 3 yang tadinya 7 jadi 8, oke. Terus next we give a loaf to I yang kedua dan I yang ketiga and have B. Nah ini 4688 which satisfy our conditions. So all of the counts are now even number. Nah ini maksudnya ya di sini dia tuh bakal genap semua pengennya gitu. Di sini berarti we have to distribute 4 loaves. Jadi kita harus ngasih 4 roti totalnya kan di sini dari 4578 terus di yang posisi ini akhirnya jadi 4688. Berarti kan yang kesini sama sini kena juga gitu. Nah kita berarti distribute 4 lembar roti gitu ya.
Nah, ini function description-nya. Jadi function itu ada namanya variation to has the following parameter. Parameter ini bukan maksudnya parameter s ya, tapi umumnya kalau di coding Clang itu parameternya maksudnya bisa parameter atau parameters gitu. Jadi bisa satu single gitu ataupun plural dia gitu ya. Jadi sini ada integer b yang totalnya itu n. Jadi the number of love each person start with. Nah, ini orang-orang itu dia mulainya itu dapat jumlah berapa ya. Contohnya ini kan dia start with 4, 5, 6, 7 gitu. Nanti baru didistribusikan jadinya dapat berapa gitu. Nah, di sini kita bakal returnnya itu adalah string the minimum number of loves required. Cast a string or print no gitu ya. Jadi nanti yang keluarnya itu jadi string aja berapa sih roti yang kita bagi-bagiin gitu. Terus kita jadiin string, atau kalau prosesnya nggak bisa dilakukan dia jadi no. Nah, input formatnya tuh the first line contains an integer n, the number of subject in the bread line. Terus the second line contain n space separated integer b yang i gitu ya. Nah, ini batasannya, concernnya tuh 2 kurang dari sama dengan n, terus n kurang dari sama dengan 1000, terus 1 itu kurang dari sama dengan array b ke i, dan kurang dari sama dengan 10. Where 1 kurang dari sama dengan i, dan i kurang dari sama dengan n. Nah, itu output formatnya. Jadi misalnya sampel input yang ke 0 ya, yang pertama. Jadi di sini ada 5, berarti ini size dari array b-nya itu ada 5 lengthnya ya. Di sini angkanya 2, 3, 4, 5, 6. Si array b-nya itu isinya begini. Sampel outputnya 4 gitu. Jadi kan the initial distribution itu 2, 3, 4, 5, 6. Terus dia requirement-nya sesuai ini ya. Jadi pertama itu kita give one love to operate it's to the second and third people so that the distribution become 2, 4, 5, 5, 6 begini. Berarti kan ini tadi 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setelah kita distribusi berarti bakal menjadi 2, 4, 5, 5, 6 gini ya. Karena kalau kita sekali kita distribusi itu kan kita harus distribusi depan sama belakang gitu. I plus 1 sama I min 1 kan gitu tadi ya nih di sini ya. Tuh I plus 1 sama I min 1. Karena di sini berarti 2, 3, 4, 5, 6 saat kita distribusi ke yang ketiga itu berarti kan yang sebelahnya kena juga gitu. Intinya seperti itu lah ya, 2, 4, 5, 5, 6. Nah, terus yang terakhir ini saya cepetin aja ya. Pokoknya akhirnya nanti dia 2, 4, 6, 6, 6 gitu kan. Nah, kalau di sini yang sampel input ke satunya tadi yang pertama, berarti ini yang kedua. Kalau ini dia tuh bentuknya 1, 2, berarti ini baru case yang kita bakal print no gitu. Karena ini kepanjangan nih, saya enter dulu ya. Ini juga nih, saya enter dulu. Nah, jadi ini masuk ke kasus yang nggak mungkin gitu, makanya kita print no. Karena yang ini nih, as there are only 2 people in the line, anytime you give one person a love, you must always give the other person a love. Nah, ini sesuai ketentuan yang tadi ya. Kalau kita ngasih satu ke orang, kita kasih satu ke orang lain juga. Nah, because the first person has an odd number, ini berarti yang pertama itu ganjil, first personnya di sini, berarti 1 ini ganjil ya. Oke, saya ulang nih. Because the first person has an odd number of loves and the second person has an even number of loves, berarti no amount of distributed loves will ever result in both subject having an even number of loves. Jadi kan tadi pokoknya endingnya itu mereka harus punya genap semua gitu. Jadi kalau ini ditambah, kita nambah yang ke 1, berarti kan nanti ini jadi ganjil. Ini 2, ini jadi 3, ini 3, ini jadi 3, pas ditambah lagi ini jadi 4, ini jadi 3. Jadi nggak akan pernah masuk ketentuannya, karena ketentuannya tadi adalah harus genap semua gitu. Nah, ini metodenya kayak gini. Ini contohnya tadi yang 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita coba buat dengan time complexity yang ya pokoknya kompleksitinya nggak boleh berat ya. Jangan sampai terjadi tuh kalau kita ngoding itu sebenarnya kita harus hindari banget yang namanya time complexity itu yang sampai O pangkat N gitu ya, eksponensial apa kita hindari itu. Kalau memang udah kepepet ya mau kayak mana lagi ya, cuma akan baiknya tuh kita usahakan untuk nggak sampai begitu. Jadi kayak kita buat ulang nih, tadi saya udah hapus, saya tulis ulang aja lah ya. Berarti pertama itu kalau saya tuh bakal bikin ya variabel yang kayak ini kan pasti kita butuh total kan, buat yang ini nih totalnya tadi. Ini kan tadi jadinya ini totalnya mana tadi? Ini 4 gitu. Nah, ini siap-siapin aja kayak gitu-gitu aja namanya kita ngoding tuh. Jangan dibikin stres, guys. Dicerna aja taksnya itu ngapain. Berarti di sini apalah saya bikin var total ya int32 aja lah ya. Ini udah int32 soalnya yang di atas tuh. Int32 langsung kita kasih aja nilainya pertama 0. Nah, kan dia belum tahu gitu kan. Terus
Nah, di sini kan dia n, kalau kita lihat di sini yang jadi inputan pertama itu adalah n-nya ini, yang dia itu adalah length dari array-nya. Nah, di sini kan kita nggak dikasih inputan ini, inputannya cuma ini doang. Ya udah kita bikin aja. Berarti kan nih n itu sama dengan length-nya si array B. Gini aja, guys. Nah, habis itu ngapain, Bang? Ya, habis itu ya kayak gini-gini pasti namanya array kita harus bikin looping. Udah itu aja rumusnya. Ada array, ada looping gitu. Ya, cuma usahakan loopingnya jangan sampai terjadi looping dalam looping, karena kalau looping dalam looping itu dia bakal O pangkat n gitu ya. Pokoknya dia bakal eksponensial lah, ya, seperti itu. Oke. Aduh bentar, bau saya lagi sakit dari kemarin ya. Ini sih saya bakal pakai looping biasa aja, for i aja ya gitu ya. For i kita mulai dari sama dengan ya sama dengan 0 lah, mau kemana lagi memang. Nah pastinya itu berarti kita bakal i kurang dari n. Tapi bentar, saya mikir dulu, harusnya nggak n doang sih, karena ini bakal kita ngambil apa ya, apa itu apa sih bilangnya ya. Bentar, saya mikir dulu. Pokoknya itu bakal untuk posisi yang paling terakhir gitu kan. Jadi kita n-1 guys. Gini ya, kurang dari n-1, ntar agak dijarak-jarakin dikit lah ya. Nah, biar nampak jelas gitu loh. Ya kalau dia itu ya berarti ya i++ lah pasti. Nah, ini kayak begini. Nah, di sini baru nih. Kan tadi dia harus genap gitu kan. Ya berarti kita kasih aja yang pertama if, terus di sini array B yang ke i pastinya. Genap berarti apa genap? Ya kuncinya genap tuh kan berarti modulonya harus habis dibagi 2. Nah, kita cek dulu dia genap atau ganjil. Kalau tidak sama dengan 0 berarti apa? Ya, tantangan dong. Coba pikir dikit juga ya. Jangan sebut-sebut terus, capek juga mulutnya ngomongnya. Oke, ini kita udah bikin kondisi seperti ini. Berarti kan ketika dia itu nggak sama dengan 0, berarti dia itu yang apa ya, yang ganjil, nah, yang itulah ya. Coba sambil dipikir gitu, ada tantangannya juga nonton ini. Berarti pokoknya kalau dia tidak sama dengan 0 yang berarti dia yang ya udahlah, daripada jadi penasaran, yang ganjil. Pokoknya kalau dia yang ganjil kan berarti kita tambah dong dia. Nah, ini kita tambah nilainya. Terus yang kita tambah yang mana aja, kan berarti yang orang yang kita kasih berarti orang yang lain kita kasih juga, seperti kondisinya tadi. Ntar keringetan. Kayaknya AC udah nyala loh. Udah kok. Sorry ya guys, emang di Cilacap itu pantai ya guys. Jadi emang panas walaupun AC saya udah 16 itu. Oke, kita lanjut ya. Seperti tadi ya, dia nambahin ke orang satu, berarti tambahin orang yang lain juga. Jadi seperti kayak gitu. Berarti ini i yang plus satunya. Nah, ini di plus juga gitu kan. Ini udah dapet nih kondisinya. Nah, kalau udah kayak begitu berarti kan kita udah nambah 2 biji nih. Berarti kan si total itu kita tambah juga. Berarti totalnya nambah berapa? Ya tambah 2 lah. Kan ini kita udah bagikan 2 roti. Ini kasih 1, ini kasih 1. Berarti totalnya tambah 2. Nah, kayak gitu aja. Nah, di luar for ini kita cek. Cek buat apa, Bang? Ya ingat-ingat tadi ada kondisi yang ini, kita balik ke atas nih. Ah, ini ada yang buat perindong ini loh. Nah, kita bikin kondisinya. Kondisinya kayak mana? Berarti kan kita kasih if. Terus yang penting saya tulis dulu ya, sambil ngomong tuh sesak napas juga saya itu. Bentar, gatal guys. Jadi kita bakal ngecek isil apa ya ngomong itu. Bentar. Enaknya apa ngomong ini? Pokoknya di posisi yang anunya lah, posisi yang terakhirnya itu loh, setelah itu dia masih ganjil atau enggak gitu loh. Nah, kalau masih ganjil kan pasti dia harus kita prino gitu kan. Maksudnya proses ini nggak akan bisa berjalan gitu loh. Jadi ya gini aja lah ya kondisinya, berarti F, B. Nah, ini yang N tadi kan len-nya itu. Intinya tuh sebenarnya kita ambil simpel aja. Dengan contoh kasus kayak gini. Si 1, 2 ini. Nah, 1, 2 ini kan kalau ditambah, ini kan pasti yang terakhir tuh bakal ganjil terus gitu. Nah, makanya kalau itu akhirnya ada yang ganjil, jadinya ya kondisinya nggak terpenuhi kan, karena dia harus nih even number terus gitu loh, harus apa genap semua ya. Berarti dari ini tadi, nah kasus ini kita kan bisa ambil simpel aja, ini yang terakhir berarti kalau ditambah akan selalu ganjil gitu loh, nggak akan berhasil. Ininya jadi genap tapi ini ganjil, nanti ininya ditambah lagi, ini yang ganjil, ini yang genap. Nah
Jadi ketika di posisi kita nambah sekali aja, kita udah kasih satu-satu nih rotinya, dia tuh masih ganjil, ya udah berarti itu udah nggak beres. Kita anggap selesai di situ. Nah ini kan jadi ngurangin complexity. Jadi kita harus agak ngakal-ngakalin soalnya dikit gitu loh, nggak harus dibawa pusing, tapi kita lihat soal itu jadi celah untuk kita memberikan solusi gitu. Nah, karena dia ngecek ganjil ya sama lah di mod 2 lah ya. Mod 2 nya berapa. Nah sini kan kita return karena dia tadi mintanya string, ya udah tulis aja no gini. Nah udah kelar. Nah kalau yang enggak berarti returnnya apa bang? Ya returnnya kan string juga, ya return aja di sini kita pakai fmt. Terus sprintf ya harusnya nih, sprintf ini persen, karena ini dia integer ya persen d lah ya. Terus dari mana ya? Dari si total. Kan yang mau kita cari itu berapa total yang kita bagi gitu kodenya. Nah, coba kita running ya. Aduh, kalau nggak jalan kayak mana bang? Nggak jalan ya diulang lagi lah. Nggak usah jalanin. Nah, ini udah dapat ya. Nih kan sama nih 4 gitu guys. Kayak mana mau dites yang 2? Nggak usah lah ya. Tes sendiri aja gitu. Pokoknya ini harusnya bisa cater untuk sekian case lah gitu. Karena ini kalau saya jelasin ulang ya. Jadi kan yang saya lakukan itu, jadi saya tuh mulai dengan mendeklarasikan ini nih, si variabel total. Bentar, mata saya gatal. Jadi untuk ngitung total roti yang dibagiin gitu ya. Nah inilah dikasih tulisan lah ya. Ini perlu diupdate ke GitHub nggak ya? Ya nanti saya taruh GitHub lah ya, biar kalau ada yang mau clone, ada yang mau fork, ada yang mau lihat-lihat aja ya nggak ada masalah juga. Jadi ini untuk total roti, malah total lagi, total roti yang dibagi. Nah setelah itu kan kita iterasi melalui si array b tadi, dan setiap kali menemukan, di situ kita menemukan jumlah roti yang ganjil. Nah di situ kan roti ganjilnya pada posisi i ya, jangan lupa itu yang penting di situ tuh, pada posisi i. Jadi kita ketika kita menemukan jumlah roti yang ganjil pada posisi i gitu kan. Nah di sini kita tambahkan satu roti pada posisi i dan i plus satunya gitu. Jadi seperti itu ya. Pokoknya yang sebelahnya gitu lah, nggak harus misalnya kayak gini tadi kan, ini harus i mana tadi ya, ini harus i plus 1 atau i min 1. Iya memang gini, ini pengecoh-pengecohnya aja gitu loh. Tapi kalau kita pahamin, misalnya kita nemu anunya di sini nih, di mana tadi ya mas, kita nemu ganjilnya di mana gitu kan. Nah itu kan kita bisa langsung tambahin aja di situ gitu loh. Makanya kita tadi ngeceknya mulai dari i min 1 gitu. Ya di sini ada for-nya dari sini. Kita jangan terjebak sama soal-soalnya. Kayak gitu ya. Nah jadi kita tambahin tadi posisi i dan i plus satunya. Terus dengan melakukan ini tuh kita tuh memastikan bahwa jumlah roti di posisi i itu menjadi genap, dan kita menambah 2 pada totalnya itu tadi. Ya ini karena kita udah nambah ke sini kan berarti total itu berarti kita udah ngeluarin 2 gitu loh. Karena kita nambah pasti harus ke 2 posisi gitu. Nah setelah si loopnya itu selesai, kita cek lagi nih apakah jumlah roti di posisi terakhir, jadi terakhir dalam array itu genap. Ya seperti tadi saya bilang ya, kita ngakal-ngakalin aja kondisi yang ini nih gitu. Jadi kita cek apakah dia genap atau enggak gitu kan. Nah kalau ganjil udah pasti proses ini tuh nggak bisa berjalan sesuai yang dikehendaki. Udah disitulah kondisinya kita buat print si no ini sesuai soal kan gitu. Nah kalau nggak ada masalah ya udah kita keluarin aja sih ininya, si totalnya itu tadi gitu. Nah kalau kita analisa ya untuk kompleksitasnya, jadi waktu kita inisiasi variabel, bentar, layarmu sakit banget guys, perlu pijet kayak saya ini. Oke, kita mulai dari kompleksitas time-nya ya, time complexity-nya dulu. Jadi kan kita inisialisasi dan penentuan panjang array itu di line B ini kan gitu. Nah, di sini kan berarti operasinya O1 di sini. Nah, terus untuk loop utama di sini ada for i, terus i-nya itu kurang dari n-1, i-nya kita iterasi, berarti kan di sini
kita melakukan iterasi dari ke yang ke 0 hingga n-2 gitu loh. Nah, dalam setiap iterasi ini ada pemeriksaan kondisi dan beberapa ya operasi aritmatikanya. Di sini kan ada operasi aritmatika di sini gitu kan, yang ini tuh merupakan ya O1 sih kalau saya ngitung, ini O1 di situ. Nah, karena itu kan loop utama ini kan dia bakal berjalan sebanyak n-1 kali gitu kan. Dan setiap iterasi itu memerlukan waktu konstan O1. Jadi untuk pemeriksaan yang akhir juga nih ada if bn-1 ini, yang ini ya, untuk pengecekan yang ini di sini itu, ini kan berarti operasi O1 juga. Nah, jadi di sini keseluruhan untuk kompleksitas waktu ya dari fungsi ini adalah ON gitu. Jadi ini N ini adalah kepanjangan ini panjangnya gitu ya, panjang length-nya dari si array B gitu. Nah, kalau untuk space complexity-nya di sini kan kita berarti variabel total ini kan kita pakai ruang yang sini ruang O1. Duh, pencet lagi, ini kan ruang O1. Nah, terus variabel yang N juga pakai ruang O1 gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita nggak ada struktur data tambahan lah yang digunakan yang bergantung pada ukuran input N lah. Jadi kita nggak ada struktur tambahan yang bergantung sama situ gitu kan ya. Berarti kompleksitas dari ruangnya atau space complexity-nya ini kan berarti overall tuh O1. Jadi ya masih ruangnya itu konstan lah, nggak tergantung pada ukuran input seperti itu. Nah, kesimpulannya berarti tadi time complexity-nya itu ON, space complexity-nya itu O1. Nah, jadi sini si function yang ini, si variation ini berjalan dalam waktu linear yang ya relatif terhadap jumlah elemen lah dalam si array B gitu, dan menggunakan ruang yang konstan ya, seperti ya, dia menggunakan ruang yang konstan. Jadi ini fungsi ini cukup efisien lah dalam hal waktu dan ruangnya gitu. Jadi untuk time sama space ini cukup efisien. Jadi kalau ada yang nemu challenge kayak gini nih, cuma tadi saya nggak tanya dia challenge dari mana. Mungkin dia lagi ngerjain kode war, mungkin dia lagi ngerjain apa, hacker rank mungkin ya. Kalau nemu challenge kayak gini ya bisa kalian pahami lah ya caranya gitu. Oke, jadi kira-kira gitu aja untuk yang coding challenge kali ini. Ini tema baru, nanti jadi playlist baru coding challenge. Terima kasih buat menti saya yang udah nanya. Jadi sekalian nanya jadi konten juga lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kan bantu-bantu UMKM. Jadi pokoknya ya support terus backend magang supaya backend magang ini semakin semangat gitu untuk meluangkan waktunya di sela-sela kehidupan dan waktu kerja gitu kan, untuk membuat konten-konten ya pembelajaran seperti ini gitu kan. Jadi support terus dengan subscribe, like, dan share, terutama share, jangan lupa share karena siapa tahu ada teman-teman kalian yang lagi ngalamin masalah yang sama atau lagi mempelajari hal yang sama, mungkin bisa terbantu permasalahannya atau pembelajarannya dari video-video yang saya buat. Seperti itulah ya. Oke ya, pokoknya gitu aja. Sekali lagi terima kasih, salam backend magang.